dalam mata kuliah Neuropsikiatri 1. Permisi. Silakan Ibu duduk. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Nah, jadi perkenalkan nama saya Tisha Namrah yang akan diperiksa Ibu di. Kalau boleh tahu nama Teh siapa Ibu? Rizka Pisio. Umur tak berapa nih sekarang? 28 tahun. Terus kalau pekerjaan tak apa? Pegawai kantoran Pisio. Di mana Ki tinggal? Di Jalan Sukaria. Oh, Jalan Sukaria. Berarti dekat Ibu di. Iya, dekat jadi situ jadi. Terus kalau kita ya apa yang selalu kita bikin kalau ada waktu nongkrong? Main game online Pisio. Bisa juga selalu Kak kalau ada kosong. Iya kak. Iya, kenapa kita main? Mobile Legends. Kita kan? Oh ya. Oke, kalau begitu saya periksa dulu ya Budi. Oh iya. Tangan kiri kan. Oke. Budi saya cek dulu. Bisa kasih ini sama Ibu. Cek dulu Budi. Baik Ibu, bisa minta tolong kita kasih masuk dulu Kak. Kelas Kak Ibu Budi. Jadi hasil pemeriksaan Bu, tekanan darah itu 140/80 mm². Nah terus denyutnya kita itu 20 kali per menit. Jadi kemudian perapatannya itu 97 kali per menit. Nah terus suhu kita juga ada 6,5 derajat Celcius. Jadi normal di semua ini. Jadi kapan nih mulai kita rasa sakit kepala Kak? Sudah 3 bulan terakhir ini Pisio. Jadi apa yang pertama tak di mana tak sakit? Jadi begini Pisio, ini kepala aku sakit sekali, apalagi di bagian dahiku ini sakit sekali, bagian samping nih juga di belakang kepala aku, baru ke pundak-pundakku nih, baru ini leherku tegang sekali merasa. Berapa sering nih kita rasa sakit? Sering sekali Pisio, apalagi kan 3 bulan ini terasa sakitnya. Kalau pikir Kak begitu masalah atau kutata wilayah laptop di situ nih datang sakitnya. Ada tidak gejala yang
disertai sama sakitan, contohnya kayak mual ki, muntah, atau mungkin nggak ada depresi ya. Sebelumnya pernah minum obat? Iya, 4 hari setelah aku rasa sakitnya berobat, nah itu ke dokter. Kemudian dokter sarankan untuk ke fisioterapi. Selanjutnya itu tahap asimetrik, di mana inspeksi statistik kita menilai pasien saat pasien diam. Mana pasien itu dari raut wajahnya terlihat menahan rasa sakit, lalu pasien itu tampak menoleh ke arah depan terus menerus. Sedangkan asimetrik inspeksi dialisnya, di mana kita menilai pasien saat pasien itu berjalan atau bergerak, di mana pasien itu berjalan dengan tangan kanannya itu memegang salah satu sisi dari lehernya. Terus pasien itu tampak sulit menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi hasil pemeriksaan palpasi pada pasien itu suhunya normal, kontur kulitnya juga normal. Ya. Baik, selanjutnya yaitu tahap kita memeriksa udang atau pembengkakan dari pasien, apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya yaitu kita memeriksa tenderness atau nyeri tekan dari pasien. Pasien bisa bilang nyeri kalau saya tekan. Sakit? Ya, sakit. Sakit. Terus udem atau pembengkakannya juga tidak ada atau normal, tapi pada nyeri tekannya itu tendernessnya itu pasien merasakan nyeri pada dahinya, yaitu pada otot occipitofrontalis, terus pada otot bagian belakang kepala bawahnya itu pada otot occipital, lalu pada bagian leher pasien itu ada otot trapezius dan juga otot sternocleidomastoideus. Selanjutnya tahap PSDD atau pemeriksaan konsideran dasar dari pasien. Pertama kita mengecek pada cervical tersebut. Pasien bisa duduk. Dan ke kiri. Terus selanjutnya itu kita memeriksa MNP dari pasien, di mana kita memberikan tahanan dari pasien melawan tahanan yang diberikan. Kita menginstruksikan terlebih dahulu agar pasien mengintegrasi. Selanjutnya yang bersih kita sensasikan sedikit ke kanan, lalu pasien begitu sebaliknya. Bisa angkat balik ke bawah.
gerakan pasif. Sekarang gerakan IMT. Selanjutnya itu pemeriksaan prosedur dasar pada bagian shoulder pasien, di mana pasien disuruh untuk berbaring. Sekarang gerakan akhir, di mana pasien secara mandiri melakukan gerakan melanjutkan. Selanjutnya gerakan pasif, di mana kita membantu pasien untuk menggerakkan gerakan-gerakan pada shoulder. Ekstensi. Kemudian gerakan Selanjutnya, bagian restriktif. Yang pertama, limitasi range of motion atau ROM pada pasien pada gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi, lateral fleksi, rotasi pada regio cervical, dan semua gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, internal dan eksternal rotasi, elevasi, depresi, protraksi, dan retraksi pada regio shoulder dextra sinistra itu terbatas. Yang kedua, limitasi activity daily living pada pasien. Pasien kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya seperti berjalan dan menjemur pakaian. Yang ketiga, limitasi pekerjaan pada pasien. Pasien kesulitan untuk melakukan pekerjaan, yaitu tidak dapat menatap layar laptop terlalu lama karena dapat menyebabkan pusing pada pasien. Dan yang terakhir, limitasi rekreasi pada pasien. Pasien tidak dapat melakukan hobinya, yaitu bermain game online karena keterbatasan gerak pada cervical. Yang pertama ada muskulotendinogen pada spasme muscle occipitofrontalis dan muscle occipital, muscle stiffness, muscle sternocleidomastoideus, dan muscle trapezius. Yang kedua, osteoartogen. Pasien tidak mengalami gangguan pada osteoartogennya. Selanjutnya, neurogen pada pasien, yaitu neurogen trigeminal. Selanjutnya, ada psikogen pada pasien. Pasien merasa cemas. Selanjutnya yaitu spesifik test. Yang pertama adalah VAS, visual analog test. Nah, di sini ada alat pengukur skala nyeri. Kita melakukan gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi pada pasien. Terus pasien disuruh untuk mengatur seberapa sakit skala nyeri yang dia rasakan. Ibu, di sini ada 0 sampai 10.
0 itu tidak ada nyeri. Terus kalau 10 itu sangat nyeri sekali. Nah, kalau ibu tidak melakukan gerak apapun, berapa nyerinya? Nyeri pada pasien dirasakan tidak melakukan gerak apapun, itu 1. Selanjutnya adalah nyeri tekan. Kita memberi tekanan pada gerakan fleksi, yaitu menundukkan kepala. Berapa nyeri yang dirasakan itu? Nyeri yang dirasakan pasien saat melakukan fleksi yaitu 4. Ibu mengangkat kepala kok. Nyeri yang kita rasakan berapa itu? Pada gerakan ekstensi, nyeri yang dirasakan pada pasien skala 4. Selanjutnya yaitu lateral fleksi. Berapa nyeri yang kita rasakan itu? Pada lateral fleksi, skala nyeri yang dirasakan pada pasien 4. Yang selanjutnya adalah rotasi. Berapa ibu nyerinya? Pada rotasi skala nyeri yang dirasakan pasien juga yaitu 4. Berapa nyeri yang dirasakan? Pada gerakan menundukkan kepala atau fleksi, nyeri yang dirasakan pada pasien itu 5. Selanjutnya ibu mengangkat kepala Pak. Berapa nyeri yang dirasakan? Pada ekstensi, nyeri yang dirasakan pada pasien yaitu 5. Selanjutnya ibu bisa memberikan kepala sebelahnya. Berapa nyeri yang dirasakan? Pada lateral fleksi, nyeri yang dirasakan pada pasien juga 5. Yang terakhir ibu menghadap ke sebelah kanan. Berapa nyeri yang kita rasakan? Yang terakhir yaitu rotasi, nyeri yang dirasakan pada pasien saat menghadap sebelah kanan yaitu nyeri skala 5. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada spesifik tes yang keempat, yaitu ADL atau Activity Daily Living, di mana pada ADL ini kita dapat mengetahui kemampuan seseorang pasien dalam melakukan kegiatannya atau kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Baik, pada aktivitas yang pertama yaitu makan. Skornya itu adalah tidak mampu, kemudian butuh bantuan dalam memotong, mengoleskan mentega dan juga lain-lain, dan yang terakhir yaitu mandiri. Pada pasien yang kami periksa, pasien mendapatkan nilai 2, yaitu di mana dia mandiri dalam melakukan aktivitas makan. Selanjutnya yaitu pada aktivitas yang kedua yaitu perawatan diri, di mana pada perawatan diri skornya itu ada membutuhkan bantuan orang lain dan juga mandiri dalam perawatan muka, rambut, gigi, dan juga bersyukur. Nah, pada pasien yang kami periksa, kami menemukan bahwa pasien mendapatkan nilai 0, yaitu di mana dia membutuhkan bantuan orang lain dalam perawatan dirinya. Selanjutnya pada perawatan atau aktivitas yang ketiga yaitu berpakaian, di mana dalam berpakaian ini skor yang dinilai itu tergantung orang lain, kemudian sebagai
sebagiannya dibantu, contohnya seperti mengancing baju dan juga lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Pada pasien yang kami periksa, kami menemukan bahwa pasien mendapatkan nilai 2, yaitu harus dibantu seperti mengancingkan baju atau memakai baju. Kemudian pada aktivitas yang keempat yaitu buang air kecil, di mana pada buang air kecil ini skor yang dinilai pada pasien itu yang pertama adalah inkontinensia atau pakai kateter dan tidak terkontrol. Kemudian ada kadang tidak terkendali untuk buang air kecilnya, biasanya itu maksimalnya 1 kali 24 jam, dan kemudian yang terakhir itu mandiri. Nah, pada pasien ini dia mendapat nilai 2, yaitu dimana dia mandiri dalam melakukan aktivitas untuk membuang air kecil. Selanjutnya itu buang air besar, dimana pada buang air besar ini skor yang dinilainya itu inkontinensianya seperti tidak teratur atau perlu enema. Kemudian ada kadang juga inkontinensia atau sekali dalam seminggu, dan juga yang terakhir adalah mandiri, di mana pasien ini mendapatkan nilai 2, yaitu mandiri. Dia juga mandiri dalam aktivitas membuang air besar. Kemudian yang selanjutnya itu yang keenam, yaitu penggunaan toilet, di mana skornya itu ada tergantung bantuan orang lain, yaitu skornya 0. Kemudian skor 1 yaitu membutuhkan bantuan tapi dapat melakukan beberapa hal lain, yang lainnya itu secara sendiri. Dan kemudian skor yang kedua yaitu mandiri, di mana pada pasien ini dia mendapat nilai 1, yaitu skor nilai 1 adalah membutuhkan bantuan tapi dapat melakukan beberapa halnya sendiri. Kemudian aktivitas yang ketujuh yaitu adalah pindah tempat dari berbaring ke duduk. Nah, pada aktivitas yang ketujuh ini itu skor yang pertama atau skor 0-nya itu yaitu tidak mampu. Kemudian pada skor 1 dia butuh bantuan untuk bisa duduk. Biasanya dia membutuhkan 2 orang. Kemudian skor kedua itu adalah bantuan kecil, misalnya seperti butuh bantuan hanya 1 orang. Dan yang skor yang ketiga yaitu adalah mandiri. Nah, pada pasien yang kami periksa pada saat ini yaitu dia mendapat nilai 3, di mana pasien ini itu mandiri pada saat dia melakukan aktivitas dari dia tidur ke duduk. Kemudian pada aktivitas yang ke-8 yaitu mobilitas, di mana skor yang pertama itu skor 0, yaitu dia tidak mampu. Kemudian skor 1 itu menggunakan kursi roda, skor 2 itu berjalan dengan bantuan 1 orang, skor ketiga yaitu mandiri. Nah, walaupun dia mandiri, biasanya itu dia menggunakan alat bantu seperti tongkat. Nah, kemudian pasien yang kami periksa ini dia mendapat nilai 3, yaitu dia mandiri tetapi harus dibantu dengan alat, misalnya seperti tongkat. Dan pada aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas yang ke-9 yaitu naik turun tangga, di mana skor yang dinilai pada skor 0 itu dia tidak mampu. Kemudian skor 1-nya itu membutuhkan bantuan seperti alat bantu. Kemudian pada skor yang kedua yaitu mandiri, dan pada pasien mendapat nilai 2 yaitu skornya adalah mandiri. Nah, setelah melakukan ADL ini adapun hasil dari skor pasien yaitu 17, di mana skor 17 ini itu biasanya dia ketergantungan ringan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, tujuan dari Watson test sendiri yaitu untuk mengidentifikasi adanya difungsi sendi di area leher, khususnya pada sendi atlanto-occipital dan sendi antara tulang belakang C2 dan C3. Teknik yang pertama, kita membuat posisi pasien itu berbaring. Kemudian kita mengangkat kepala pasien sejauh 20 derajat. Selanjutnya, kita memberi tekanan pada C1. Tangan kita seperti ini. Kemudian kita memutar kepala pasien ke arah berlawanan atau ke arah ipsilateral dengan menekan sendi pada atlanto-occipital. Posisi ini kita tekan selama 5 detik. Selanjutnya pada teknik yang kedua, kita membuat posisi kepala pasien itu berputar sekitar 30 derajat, di mana kita menekan pada C2.
Kemudian kita menahan posisi ini selama 5 detik. Jadi di sini ada diagnosis terapi. Jadi hasil diagnosis terapinya itu seperti nyeri kepala, seperti mengikat, gangguan gerak dan aktivitas fungsional servikal dan shoulder akibat spasme dan kekuatan otot, echo tension headache atau frequent episodic tension type headache sejak 3 bulan yang lalu. Selanjutnya itu Ibu ada problem fisioterapi. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu problem primer seperti keterbatasan gerak pada region servikal dan shoulder. Yang kedua itu problem sekunder seperti nyeri, spasme, kekakuan dan gangguan kecemasan. Dan yang terakhir itu Ibu ada problem kompleks. Jadi limitasi ADL-nya itu seperti berjalan, menjemur pakaian, dan pekerjaan dan hobi. Untuk program fisioterapinya itu ada jangka pendek, yaitu untuk mengurangi nyeri, mengurangi kecemasan, meningkatkan ROM, mengurangi spasme otot, dan meningkatkan kekuatan otot. Dan untuk jangka panjangnya, yaitu mengembalikan fungsi gerak servikal dan shoulder, serta mengoptimalkan aktivitas fungsional seperti tidur, menyisir rambut, melakukan pekerjaan, dan hobi. Terakhir, untuk mengurangi spasme, stiffness, dan tenderness itu kita bisa melakukan teknik stretching. Selanjutnya itu adalah bagian intervensi. Dan yang pertama, kita untuk mengurangi kecemasan, kita bisa melakukan komunikasi kepada pasien dan membutuhkan teknik pernapasan seperti breathing exercise, yang dimana kita memberi pasien itu untuk menarik napas dalam-dalam lewat hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Selanjutnya itu untuk mengurangi nyeri, kita bisa melakukan manual pressure technique, yang dimana manual teknik ini itu teknik penekanan pada titik-titik area tertentu. Di sini Bu ada namanya program di mana kita bisa terapkan di rumah nanti. Yang pertama itu ada namanya breathing exercise Ibu atau latihan pernapasan. Yang pertama itu duduk tegak. Kita duduk tegak Ibu, kemudian tarik nafas menggunakan hidung selama 4 detik. Kemudian tahan selama 2 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Nah, bisa itu kita lakukan selama beberapa saat. Namanya stretching otot leher, dimana kita bisa lihat contohkan untuk mengeringkan leher satu sisi. Kemudian bisa kita rasakan berlawanan di sisi lainnya itu Ibu, ini sisi berlawanan. Nah, ini bisa dilakukan ditahan selama 30 detik Ibu.
Dan ini bisa dilakukan, setiap sesi itu bisa dilakukan 3 kali. Ada peregangan leher depan belakang Ibu, di mana bisa kita contohkan itu Ibu berdiri atau duduk dengan tegak, kemudian gerakan yang pertama itu menundukkan kepala ke depan dan tahan selama 30 detik Ibu. Kemudian mengangkat dagu dan tahan juga selama 30 detik. Dimana bisa kita lakukan ini sebanyak 3 kali Ibu untuk setiap orangnya. Berikutnya Ibu ada namanya peregangan leher rotasi, dimana kita bisa memutar kepala semaksimal mungkin di sisi kiri atau kanan dan berhenti selama 30 detik. Begitu pula dengan arah berlawanan Ibu. Jadi ditahan selama 30 detik. Selanjutnya ada namanya meditasi Bu. Bisa kita lihat gambarnya, ini adalah salah satu contoh meditasi. Gimana caranya itu Ibu? Kita duduk dengan nyaman yang semakin tegak, kemudian kita perhatikan napas yang masuk dan keluar, kemudian rasakan udara yang mengalir melalui hidung dan perut mengembang saat menghirup napas. Jika pikiran tak berkelana Ibu, dengan lembut kembalikan perhatian ke napas. Kemudian bisa kita lakukan 5-10 menit setiap hari. Kemudian ada namanya yoga atau sphinx pose. Bisa kita lihat gambarnya Ibu. Caranya itu gampang juga. Kita berbaring telungkup dan posisikan siku di bawah bahu seperti gambar Ibu. Kemudian tarik punggung ke bawah, bokong dan paha untuk menopang tubuh tak. Saat kita mengangkat tubuh ke area atas, termasuk kepala. Kemudian kita pertahankan pandangan lurus ke depan dan tarik tulang punggung secara perlahan. Kemudian tahan di posisi ini kurang lebih 2 menit Ibu.